Terima kasih kawan-kawannya. Terima kasih, saya sudah capai target, sudah bahkan lewat 25% targetnya. Keren Pak Ustadz. Terima kasih saudara-saudara Kristiani. Kasih singa dong. Ya, makasih buat topinya tadi, kasih buat hati. Kasih singa lah pendetanya. Kalau nggak ada satu ekor, ekornya aja gitu. Sudah. Pak Ustadz jawab itu ya, pertanyaan saya itu ya. Baik, saya akan jawab dulu tentang permasalahannya teman-teman. Nabi Hud dan Nabi Soleh itu diturunkan kitab apa? Rupanya Pak Pendeta nggak paham perbedaan Nabi dan Rasul gitu ya. Nabi dan Rasul itu beda Pak Pendeta. Kalau dia Rasul udah pasti Nabi. Kalau dia Nabi belum tentu Rasul. Rasul itu yang menerima ajaran lalu disampaikan untuk kaumnya. Nah, ada juga Nabi disampaikan hanya untuk segelintir umat pengajarannya. Dan juga ada hanya untuk hikmah yang dia kerjakan sendiri. Jadi kalau Anda ingin mengetahui Nabi Soleh diutus untuk kaumnya, Nabi Hud ya mereka diutus untuk kaum Ad. Kayak gitu. Mungkin saya tidak menceritakan masalah ini ya kepada Pak Pendeta, soalnya akan membuang-buang waktu dan karena muslimnya juga udah pada tahu gitu, dan tidak ada urgensinya juga kepada pihak kekristenan. Karena apa? Karena dari dua nama ini yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta itu tidak ada hubungannya dengan Kristen, karena ini adalah nabi di luar Bani Israel yang diimani oleh umat Islam. Oke? Nah, Pak Pendeta, rupanya Anda juga tidak paham tentang namanya rasem ya, rasem dari Al-Qur'an ya. Bukan berarti ya Pak Pendeta dulu harokatnya kagak ada, lalu di zaman sekarang harokatnya ada, itu namanya revisi. Bukan. Pak Pendeta, dulu ya bahasa Indonesia ini kita menuliskan di zaman tahun 1945 ke bawah, tulisan dulu beda dengan sekarang. Ya, kalau dulu ejaannya kayak gini Pak Pendeta ya, nih kalau dulu di bawah 1945 ini ya, ini kayak gini ejaannya ya, nih Pak Pendeta, tuh ya. Bolok di bawah 1945 penulisannya kayak gini. Tapi kalau di zaman sekarang kayak gimana tulisannya? Kan kayak gini ya, tuh ya. Apakah berbeda makna? Enggak. Begitulah Al-Quran Pak Pendeta ya. Gak ada perubahan dari teksnya, tetapi ya rasemnya agar orang mudah membaca. Sebenarnya nanti setelah ini sesinya ya teman-teman, saya mau menampilkan sebuah video kepada Anda ya, dan tolong disimak agar Anda paham apa itu rasem. Jadi di zaman Utsman bin Affan itu ya Pak Pendeta memang tidak ada nikutnya, tidak ada harokatnya. Lalu setelah berlalu di zaman Bani Umayyah, tepatnya di zaman Abdul Malik bin Marwan, baru ditambahin nikut atasnya, nikut bawahnya, baru ditambahin. Itu untuk apa gunanya? Untuk orang mudah membaca, bukan mengubah teksnya. Masya Allah, kayak gitu ya. Kalau kita baca sekarang tulisan bolok, mungkin ada orang bacanya sekarang itu dolowe, kan susah kayak gitu. Makanya kan teksnya sekarang dulu ya. Begitu pula Al-Quran itu ya, teksnya tidak berubah, tapi tanda bacanya ditambahkan untuk mudah membaca gitu. Itu maksudnya, bukan mengubah teksnya, bukan direvisi kayak kitab Anda. Jauh kali ya, bagaikan langit dan bumi. Jadi begini Pak Pendeta ya, yang menariknya ya, Anda mengakui bahwa tidak ada kosakata Allah di dalam kitab asli Anda yang berbahasa Yunani. Berarti Anda sudah mengakui dan sudah paham kan? Permasalahan perdebatan di Indonesia itu apa? Karena Kristen ya memakai kosakata Allah padahal tidak ada di teks Yunaninya.
Nggak ada. Itulah menjadi permasalahan sekarang sehingga terjadi perdebatan. Jadi kalau Anda sudah akui tak ada, ya silakan Anda paham-paham sendirilah. Ya, paham-paham sendiri. Ya silakan demo ke LAI ke, atau minta rekomendasi ke seluruh pendeta Indonesia ya ke LAI. Ayo LAI, ubah aja ini kosakata Allah nggak ada di tempatku. Kan kayak gitu. Jangan ngeyel gitu Pak Pendeta. Jadi satu lagi Pak Pendeta, Allah negeri Mekah ada, Allah Israel ada. Coba carikan secara tekstual Allah Kristen itu di mana? Coba. Dah itu dulu dah yang saya tanya sama Anda, baru saya lanjut. Baik. Silakan. Baik. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz. Ya. Baik ya teman-teman, untuk Allah Kristen kita sudah kasih tahu ya tentang bagaimana Allah, ya ini saya kasih ayat-ayat tentang kekristenan ya. Nih teman-teman ya, untuk supaya kita paham ya, saya kasih tunjuk lah ya ayat-ayat mengenai Kristen nih teman-teman nih ya. Nih 1 Korintus 9 ayat 5. Nah ini berbicara loh tentang Allah Kristen itu. Bahkan Allah Kristen bahkan orang Kristen itu langsung ke sorga. Nah kan saya sudah tanyakan tadi Pak Ustadz ya, Pak Ustadz mengungkap lagi luka lama nih. Saya sudah bilang Allah Kristen itu nih orang Kristennya ke sorga, ketemu Allah. Nah ini jelas ketemu Allah. Nah tetapi Pak Ustadz tadi hanya menunjukkan tadi kata Allah Pak Ustadz itu, kata sorga itu ada di dalam hadis. Teman-teman perlu tahu ya, hadis itu bukanlah firman Allah. Hadis itu adalah ide, gagasan daripada Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Jadi bisa aja dong orang bergagasan dia ketemu Allah, ya bisa aja, namanya juga kan cerita manusia. Jadi bisa aja, tetapi kami ini firman Allah, udah jelas bertemu Allah di sorga, naik ke sorga itu udah jelas, itu sipnya. Dan yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustadz, itu jawaban saya soal Allah di dalam kitab Yunani sudah seperti Pak Ustadz katakan tadi, memang betul di Yunani tidak ada kata Allah, tetapi maksud dari kata theos itu kalau di Indonesia kan ya Allah Pak Ustadz. Itu loh, kalau kurios itu kalau di Indonesia kan dia Tuhan lah itu. Kalau dia diibranikan dia menjadi Adonai, Elohim. Ya itu sudah fix itu, nggak usah diperdebatkan lagi. Nah persoalannya gini, bukan soal urgensi Pak Ustadz. Kita jangan bicara urgensi dulu. Kita di sini sedang berbicara tentang bagaimana kita mampu mengargumentasikan pandangan-pandangan kita tentang agama. Bukan urgensi tidak urgensi. Ini masalah kebenaran. Masalahnya saya takutkan orang-orang Islam ini sudah dibohongi bertahun-tahun. Saya takutkan para ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Yusuf ini, telah memberitakan kabar-kabar kebohongan kepada orang-orang muslim. Ketika Anda mengatakan bahwa Hud itu tidak memiliki kitab, saya ingin terangkan Nabi Hud ini, ya saya baca dalam Qisas Hud 50, di situ dikatakan bahwa Nabi Hud itu dia melakukan dakwah. Di sini ada dakwah, dia melakukan dakwah di Al-Haf, daerah Al-Haf, daerah kecil itu memang yang ada di Arab. Pertanyaan saya Pak Ustadz ya, jangan bilang urgensi, kita bukan bicara urgensi, kita bicara kebenaran. Jangan lagi kita membohongi umat kita. Sekarang tunjukkan dakwah apa yang dibawa oleh Hud. Apa materi dakwanya dia itu? Apakah dia sedang memperkenalkan Allah, orang Islam? Apakah dia sedang memperkenalkan tentang Allah orang Israel? Atau apakah dia sedang memperkenalkan Muhammad? Saya minta datanya mana? Bahwa Hud itu menurut Hud 50 dia berdakwah, ya. Dia berdakwah, ada surat yang sudah ke-11 itu ya. Dia sekeliling di sekelilingnya dia berdakwah. Nah, isi ceramahnya itu yang saya ingin tanyakan. Tolong Pak Ustadz dasar isi ceramahnya supaya kita tahu sebenarnya Hud ini sedang memberitakan dakwah untuk Allah
dia berbicara tentang Allah, dewa, atau dia sedang berbicara tentang batu atau pohon atau kayu? Apa yang dia bicarakan? Itu yang kita ingin bongkar, Pak Ustadz. Ya bukan soal urgensi, janganlah kita bersembunyi di balik urgensi. Ini kan ada di publik, di ruang publik. Kita harus kasih tahu. Seperti Anda tanya tadi, mana kata Allah? Saya jujur, nggak ada kata Allah di dalam teks Ibrani, di dalam original teks Ibrani nggak ada kata Allah. Nggak ada di dalam teks original Ibrani, Yunani nggak ada, Pak Ustadz. Lah kalau begitu dari mana kamu ngambil Allah itu? Ya kami jujur, kami ngambilnya karena Allah itu sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kalau dia mengatakan bahwa Allah itu Gusti itu adalah bahasa Indonesia, ya kami nggak pakai kata Allah, kami pakai kata Gusti. Ngapain kami pakai kata Allah? Kami pakai kata Gusti. Jadi bukan soal urgensi. Tolong Pak Ustadz, saya ada banyak pertanyaan, tapi saya tanya aja satu. Tunjukkan isi ceramah, dakwah, pengajaran apa yang dibawa oleh Nabi keempat itu, Hud itu. Silakan Pak Ustadz. Iya. Keren Pak Ustadz ya. AC-nya Pak Ustadz dinaikin Pak Ustadz. AC-nya. Udah keringat Pak Ustadz. Oh AC, iya ini. Kalau saya minta AC langsung dibeliin Pak Pendeta. Kalau saya minta singa langsung dikasih. Kalau Pak Pendeta mana? Nyinggung halus nih Pak Ustadz. Oh nih, ini nih remote AC nih. Ya. Baik, Pak Pendeta, terima dulu. Diklik dulu Pak Ustadz. Begini ya teman-teman, saya akan jawab dulu tentang permasalahan apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud ya. Coba Pak Pendeta ya, Anda buka di dalam Quran 96 apa 98 ya, Quran surah Al-Bayyinah, lupa saya namanya Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah itu di ayat ketiga, di ayat keempat dan kelima ya. Apa bunyinya? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apa yang disuruh Allah semenjak dulu nabi-nabi itu? Menyembah Allah, wa ilahukum ilahu wahid hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ya. Itu yang diserukan oleh para nabi semenjak dulu, menyembah Tuhan semesta alam. Itu rangkumannya Pak Pendeta, termasuk Nabi Hud. Jelas? Karena kami itu tidak pernah membedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Jelas ya dalil saya? Kayak gitu Pak Pendeta. Terus saya tidak mengajukan pertanyaan, cuma Pak Pendeta saya minta waktu sedikit lebih dari ini lewat, nggak apa-apa ya, biar kita ngerti sedikit gitu ya. Baik ya, jadi kita tidak terikat waktu. Saya tidak akan menanggapi Pak Pendeta, cuma saya menjelaskan melalui video tentang masalah ini. Teman-teman perhatikan ini ya. Nih adalah penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Beda kan penulisannya? Apakah ini diedit? Coba kalau kita perhatikan tulisan dari manuskrip Al-Quran di zaman Utsman bin Affan tersebut. Iklan pula. Bentar ya. Oh ada iklan ya YouTube saya. Astagfirullah. Pak Pendeta minta waktunya sedikit ya, paling 2 menit gitu. Nggak dibayar itu. Habis Pak Ustadz. Wah, nyindir saya balik rupanya. Oke teman-teman, tunggu ya. Kok bisa-bisa aja gitu ya ada iklan, kacau. Di sebelah kanan Pak Ustadz itu penulisannya agak modern. Karena udah ini nggak ada nikut ya Pak Pendeta ya. Tuh huruf Qaf, huruf Ba, huruf Nun sudah ada pembedanya. Itu yang di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri pada saat penulisan di zaman Utsman bin Affan itu nggak ada huruf pembedanya.
nggak ada titik pembedanya. Kita ambil contoh dengan kosakata yang ini. Oke, yang saya bulatin itu ya. Itu ya. Dua kosakata yang sama. Sebelah kanan sudah ada titiknya, sebelah kiri belum ada titiknya. Baik, sekarang saya perbesar. Ini adalah penulisan di zaman Utsman bin Affan. Sebagaimana yang saya tampilkan di manuskrip tadi, tidak ada titik-titik pembeda hurufnya. Sekarang, di zaman Abdul Malik bin Marwan, diberikan penambahan titik-titik pembeda hurufnya. Seperti huruf fa, huruf ya, huruf nun, ada titik atas bawahnya. Yang asli hitam ya Pak Pendeta ya, yang asli hitam. Abdul Malik bin Marwan. Tetapi apakah sudah seperti ini kita sebagai orang Indonesia akan mudah membacanya? Kadang-kadang kita juga salah dalam membacanya. Entah kita baca lala kaparo ini, atau lili kifir ini, atau lil kaparo ini, atau seperti apa bacanya, kan susah. Maka dari itu ya, diedit lagi 1924 tadi katanya ya. Apa yang diedit? Nah, tuh, diedit lagi ya, 1924, tulisan yang warna merah. Jadi kawan-kawan semuanya, penulisan warna hitam itu penulisan di zaman Utsman bin Affan. Apakah ada berubah Al-Qur'annya? Yang warna hitamnya? Nggak ada perubahan, ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Habis itu yang warna biru, apakah merubah warna hitam? Minta dikit waktu ya Pak Pendeta, nggak usah dijalankan dulu. Nggak ada perubahan. Terus yang warna merah, apakah merubah tulisan yang warna hitam? Ternyata tulisan warna hitamnya juga tidak berubah. Tuh ya, katanya Al-Quran kita diedit. Ya, apa yang diedit, ikhwah? Apa tuh yang diedit tuh? Ya, Anda bisa lihat sendiri dari penjelasannya. Apakah Al-Quran di zaman Utsman bin Affan-nya diedit? Yang tulisan warna hitam? Jawabannya tidak, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, apakah kita orang Indonesia akan mudah membaca? Orang Amerika bisa membaca, orang Afrika bisa membaca, orang Inggris bisa membaca. Semua bacaan seluruh dunia itu akan sama. Lil kafirin, ya. Apakah betul bunyinya lil kafirin di tulisan Al-Quran kita yang di zaman sekarang, yang katanya diedit pada tahun 1924? Lihat di layar, saya akan bukakan Al-Quran kita yang ada di zaman sekarang. Sebelah kiri adalah Al-Quran di rumah kita di zaman sekarang ya, yang warna hitam tuh ya, sebelah kiri. Lalu sebelah kanan itu adalah hasil penjelasan saya, yang bunyinya tadi apa? Lil kafirin. Sama nggak dengan cetakan Al-Quran kita yang ada di rumah? Sama. Oh, ternyata ya Al-Quran diedit agar kita mudah membacanya, tetapi bukan mengedit isinya. Ya, berarti Al-Qur'annya sama di zaman Nabi Muhammad SAW, sama di zaman Utsman bin Affan, terus sama juga dengan yang ada di rumah kita sekarang. Nah, ini tadi ini. Dengan nih kata yang ini nih. Dolo. Ini kan penulisan tahun 1945 ke bawah ya. Nah, kalau di zaman sekarang penulisan bahasa Indonesianya seperti apa? Dulu. Apakah bunyinya dan maknanya itu berubah? Jawabannya tidak. Nah, itu ya Pak Pendeta ya. Saya rasa cukup penjelasan saya tuh ya. Jadi Al-Qur'an tidak ada perubahan. Dari zaman Nabi Muhammad pun tidak ada perubahan dari Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Oke, lanjut. Teman-teman kita bersyukur dengan adanya video tadi. Itu sudah mencerahkan kita. Udah paham kalian sekarang kan?
Ternyata ada perubahan titiknya. Ada soal itu dibangun narasi untuk mempermudah baca, walam. Yang jelas itu ada perubahan. Sekarang saya tanya kepada umat muslim, tunjukkan perubahan di dalam bahasa asli Alkitab kami. Tunjukkan perubahan dalam bahasa Ibrani, bahwa ada perubahan. Mari saya buktikan kepada saudara ya. Saya buktikan kepada saudara ya. Oke, saya buktikan kepada saudara ya. Gini ya. Ini teman-teman ya. Nih, teman-teman lihat nih. Yesus dan hukum Taurat. Ini tulisan merah kata Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan ayat 18 teman-teman ya. Jangan sampai alimatahkan di dalam ayat 18 ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Tahu nggak teman-teman satu iota itu apa? Satu iota itu satu lengkungan itu. Nah, atau satu titik. Nah, ini loh. Ya, mereka berkata titik itu sering ditambahkan, sering dihilangkan. Tapi kalau kita tidak, satu titik pun dengan alasan itu untuk mempermudah baca, kata Yesus tidak pernah ditiadakan dari hukum Taurat. Oke ya. Jadi teman-teman sudah paham ya, bahwa di dalam kekristenan tidak ada satu apologet muslim yang mampu membuktikan kepada kita bahwa original teks daripada Ibrani, dari kitab Tanah sampai kitab Perjanjian Baru, dari sampai kitab Wahyu, kalau pernah diubah satu lengkungannya, satu koma di atas itu atau satu titik pun, buktikan kepada kami kalau teks original bahasa Ibraninya itu pernah dirubah. Soal penerjemahannya ya iya, nggak apa-apa, namanya penerjemahan, tetapi original teksnya tidak pernah dirubah. Nah di situ ya. Saya tolong Pak Ustadz, sekarang kalau kita coba bandingkan dua kitab ini, antara original teks daripada Ibrani ya Alkitab dan original teks daripada Al-Quran, ternyata jauh berbeda. Pertama, kitab original teks Ibrani tidak pernah dirubah-rubah ya, tetap komanya, titiknya dari zaman Musa 2000 tahun kemudian di zaman Yesus nggak rubah-rubah, tetap begitu-begitu aja ya. Kalau tadi dengan video tadi Anda sudah mengakui ada perubahan. Gini teman-teman, saya baca di dalam surat Al-Bayyinah ini ya, menurut Pak Ustadz ini adalah surat yang diberikan kepada Hud ya, sebentar kok hilang ya, sebentar teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan menjalankan sholat, nah, dan tidak terpecah. Jadi Pak Ustadz, yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah di zaman Nabi Hud itu sudah ada perintah sholat? Yang kedua, apakah di zaman Nabi Hud itu, loh kenapa ini error ya, tar teman-teman, apakah di zaman Nabi Hud itu sudah ada agama? Coba Pak Ustadz buktikan kepada saya agama apa di zaman Nabi Hud itu ya. Sholat yang model bagaimana, rukunya bagaimana di zaman Nabi Hud itu, berdasarkan Al-Bayyinah yang Anda katakan kepada saya 4 dan 5, mengatakan bahwa di zaman Nabi Hud itu, di zaman Nabi dulu itu sudah ada tentang pertama sholat ya, sholat. Tolong Pak, tunjukkan bukti saya kepada mereka, sholatnya model bagaimana, rukunya bagaimana. Karena ingat loh ya, Anda mengatakan perintah sholat itu di dalam Quran, tetapi bagaimana contohnya itu oleh Nabi Muhammad. Takut saya Nabi Muhammad ternyata bukan satu-satunya orang yang memberi contoh tentang sholat. Itu yang kedua, agama apa yang pernah dimiliki oleh Nabi Hud? Jangan cuma bilang secara ini ya, amankan diri ya, agama lurus, hanif ya, jangan begitu Pak. Tunjukkan data, agama apa ya, agama apa. Jangan itu cuma ngarang logi Pak ya kan, pengcocokan, maaf ya, tidak ada boleh teman-teman yang dibawa panas ya. Ini kita berdiskusi di dalam dunia akademik, tentu kita harus begini ya. Jadi tunjukkan kepada saya, itu dua pertanyaan saya Pak Ustadz, silakan. Oke. Pak Ustadz jangan dijawab, harus dijawab itu Pak Ustadz ya.
Oh, harus. Dari tadi saya jawab, pendeta aja yang ini jawab saya. pengakuan Pak Ustadz dulu mengenai titik-titik itu ya, titik koma itu di dalam Ibrani. Kalau memang ada teks originalnya ya tolong ditampilkan. Kalau nggak ada, Pak Ustadz harus secara gentleman seperti saya mengakui tadi. Oke, memang the best. Torah itu ya, Alkitab itu the best gitu. Ya, ayo Pak Ustadz, saya tunjuk. Supaya saya nggak bicara, kan ini belum ada. Baik, Pak Pendeta, sebelum saya menunjukkan masalah teks dari kitab Anda, saya mau tanya dulu tentang masalah teks dan tolong jawab ya. Mana teks Yohanes 8 dari ayat 1 sampai ayat 11? Coba tunjukkan sama saya. Mana teksnya? Kemarin kan saya tuh minta Markus 16, Anda tunjukkan. Sekarang tunjukkan sama saya. Teks asli Yohanes 8 1 sampai 11. Itu adalah salah satu bukti kitab Anda ditambahi ya. Gak usah teksnya dulu ya, saya cari manuskripnya dulu aja. Yohanes 8 nomor 1 sampai 11 ya. Tolong carikan teksnya itu. Sebelum saya masuk ke teksnya, masuk ke teks manuskripnya. Jadi tolong manuskripnya dulu ditambahi ya. Tolong manuskripnya dulu ditemukan gitu. Jangan terjemahannya ada, teks atau manuskripnya nggak ada. Itu udah salah satunya. Kalau Al-Quran kan semuanya ada tuh ya. Itu Al-Quran semuanya ada. Baik Pak Pendeta, tugas Anda tolong carikan itu sama saya ya. Saya tunggu jawabannya habis ini Pak Pendeta. Untuk masalah titik-titik terus tadi ada baris atas baris bawah, itu bukan perubahan kata ya teman-teman. Rupanya Pak Pendeta nggak nyimak ya. Nih ya teman-teman, saya tampilkan kembali lagi nih ya. Ini yang di zaman Utsman bin Affan ya. Dan ini ya, nih di zaman Abdul Malik bin Marwan. Terus di zaman kita seperti apa di zaman kita? Sudah ada harokatnya. Apakah kosakata il kafirinnya ini berubah sejak zaman Utsman bin Affan? Enggak ada berubah ya. Enggak ada berubah Pak Pendeta ya. Ingat itu. Enggak ada perubahan dari Al-Quran ya. Enggak ada. Cuma alat bantu saja ada nikutnya biar mudah membaca. Mudah membaca bukan berarti dirubah seperti kitab Anda. Kitab Anda itu ya saya akui lumayan sakti sih. Kenapa saya akui lumayan sakti? Karena ya terjemahan ada, teks aslinya kagak ada. Nah, itu lumayan sakti kitab Anda itu. Entah itu firman dari siapa, tiba-tiba ada terjemahannya, teks aslinya nggak ada. Ya heran juga saya ya. Tentang berkaitan Pak Pendeta ini, rupanya Quran surah Al-Bayyinah itu hanya untuk Nabi Hud. Enggak, itu untuk seluruh para nabi Pak Pendeta ya. Nah terus coba Anda buka Quran surah Al-Anbiya ayat 25 Pak Pendeta. Biar Anda lebih jelasnya ya. Anda lebih jelasnya buka Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Buka dulu, baca dulu dah. Baca dulu. Di situ nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad semuanya menyerukan untuk menyembah Allah ya. Tuh Al-Anbiya 25. Tuh lebih jelasnya. Terus apakah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mereka melaksanakan sholat? Pak Pendeta, buka pula di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 ya. Di situ dikatakan setiap nabi yang diutus itu mereka diperintahkan mempunyai syariat masing-masing. Nabi terdahulu mereka melakukan sholat. Bukan berarti sholatnya seperti umat Islam zaman sekarang. Bukan ya. Contoh ya, Nabi Ibrahim melakukan sholat. Sholat itu apa? Doa. Apakah Nabi Ibrahim doa? Doa. Di kitab Anda teks aslinya ada dengan kosakata sholat. Makanya jangan jadi umat terjemahan ya. Coba pelajari bahasa aslinya. Terus Nabi Daud sudah melakukan selotah ya, dalam bahasa Arabnya juga sholat gitu. Betulkah para nabi sholat? Nabi Ibrahim sholat? Kalau di Al-Quran jelas ya. Contoh Nabi Ibrahim, Quran surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a.
Ya Allah, ya Tuhanku, semoga aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa apakah sholat? Kan Nabi Musa melakukan salotah juga 2 waktu sehari, kan kayak gitu menurut sejarahnya ya. Nah, gimana tertera di dalam Quran? Quran surat Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Isa apakah sholat? Sholat juga. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Maryam 31. Ya, tuh dalilnya Pak Pendeta. Ya. Nah, coba jawab dulu. Mana? Teks Yunaninya mana? Yohanes 8. Ya. Ini baik Pak Ustadz. Sabar Pak Ustadz ya. Oke, teman-teman ya. Ya, baik teman-teman ya. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman tentang manuskrip ya. Nih, teman-teman nih ya. Injil Yohanes nih manuskripnya nih teman-teman ya. Nih. Ya kan? Silakan dicari aja di Wikipedia, ada itu ya. Di dalam manuskrip tuah nih ada, teman-teman cari aja, banyak nih teman-teman ya. Nah, sebagaimana lah yang nggak bisa dibaca ini kan harus orang ahli khusus yang meneliti ini. Tapi ada ini foto-foto seperti Pak Ustadz tunjukkan tadi juga kan, nggak kebaca juga kan. Nih manuskripnya, oke ya, dari kitab Tanah nih. Bayangkan teman-teman ya, dari 150 sebelum Masehi loh, sebelum Yesus lahir loh, sampai 70 kitab-kitab kita itu udah ada. Septuagintanya, Ibrani, Aramnya ya, dari itu kitab Tanah itu apa? Gulungan laut mati nih, mana kitabnya ya? Ini kitabnya nih, mana sejelas kita dapat cari itu di Google. Cari aja di Google teman-teman ya. Codex Vaticanus nih penjelasannya, Codex Vaticanus nih. Ini mengenai Injil Yohanes lo juga ini. Nah, ini Septuaginta, Sinaiticus ya. Nih. Jelas teman-teman apa ya? Pesita itu salah satu kitabnya Yahudi itu, Pesita. Ya, Vulgata. Apa semua teman-teman lihat? Silakan cari aja di Wikipedia atau cari klik aja tentang kitab-kitab suci, tentang manuskrip itu, manuskrip Injil Yohanes. Kelihatan langsung masuk di situ nih teman-teman ya, manuskrip Injil Yohanes ya. Jadi apanya yang dipermasalahkan oleh Pak Ustadz ini nggak ada lah kita. Nah, tetapi persoalannya gini teman-teman ya, saya tahu nih arah-arah pertanyaan Pak Ustadz ini. Tunjukkan, dia menyebutkan nama ayat gitu ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai sekian. Lawung itu ayatnya nggak ada, kenapa bisa diterjemahkan ada? Ya kan nggak mungkin lah, Yohanes itu tidak ada. Tetapi kalau kita menunjukkan bukti ini, seperti saya mohon kepada Pak Ustadz, tunjukkan manuskrip Al-Bayyinah 4 dan 5 tadi. Seperti itu, tunjukkan aja manuskrip Al-Bayyinah ayat 4 dan 5 tadi. Pasti Pak Ustadz akan bawa saya ke website yang nggak bisa dibaca. Yang nggak bisa dibaca itu websitenya pasti. Seperti kemarin nunjukin websitenya yang nggak terkonfirmasi. Sama lah kita gitu Pak Ustadz. Kalau kita mau masuk untuk mencari tahu tentang akar-akar bahasa tersebut, ya, saya kira dalam diskusi yang hanya berdurasi 5 menit ini tidak mungkin kita bisa membuktikan satu per satu ayat-ayat tersebut. Jadi itu nanti dalam diskusi tertentu dengan kurun waktu yang cukup panjang, tetapi datanya ada. Silakan dibaca di Google. Ya silakan aja baca di Google. Kalau memang Pak Ustadz menuntut itu, ya tunjukkan surat Al-Bayyinah 4 ayat 5, mana manuskripnya, kan begitu. Nanti dikasih lagi tunjuk, nah nanti kita sesuaikan lagi. Waduh susah lagi, wah itu silakan dicari aja. Ya silakan aja dicari di dalam Google ya. Oke, jadi gini Pak Ustadz, kalau memang Allah Anda itu sudah ada sejak zaman Adam, kalau memang Allah itu sudah ada sejak zaman Adam, pertanyaan saya, kenapa umat Islam sekarang tidak termasuk Anda ya, tetapi yang lain-lain termasuk apologet Islam, kenapa mereka itu berkuar-kuar tanpa karuan kayak anjing gila aja mereka? Berkuar-kuar, kenapa kalian mengambil nama Allah kami? Lawang Allah Anda itu bukan untuk orang Islam saja. Sebelum Islam ada,
Nabi Hud udah menyuarakan tentang Allah. Katamu Abraham sudah menyuarakan tentang Allah, Adam sudah menyuarakan tentang Allah. Jadi kenapa lagi kalian menggonggong-gonggong gitu loh? Itu kan kita kembali kepada apa yang kita bicarakan sejak awal. Jadi seharusnya orang Islam itu bangga ketika ada nama Allahnya kita pakai gitu loh. Contoh ketika nama anak saya dipakai, ya kan? Nama anak saya itu dipakai. Wah, nama contoh ya, contoh nama anak saya itu contoh apa? El Rapa gitu ya. Nama anak saya itu El Rapa. Saya lewat toko, ditulislah toko obatnya El Rafa. Dalam hati kurang ajar, anakku dikasih nama toko. Tapi enggak, saya bangga. Biarin aja, biar nama anak saya terkenal. Itu kata anak. Harusnya Anda bangga. Kalau memang Tuhan Anda berkuasa, Pak Ustadz ya. Kalau memang Allah itu berkuasa, Dia itu hebat. Kenapa Dia tidak pernah bisa mengalahkan kekristenan? Ya, kalau memang Dia itu sudah ada dan hebat, kenapa Dia nggak pernah bisa mengalahkan kekristenan? Kenapa umat-umatnya harus turun tangan untuk mengalahkan kekristenan? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan. Masih banyak kan baterainya, Pak Ustadz? Oh banyak, aman sampai pagi bisa ini, aman kalau sampai pagi ini. Oke. Kecuali Pak Pendeta atau saya dikasih singa 1 ekor baru saya berhenti dah. Saya pasti dapat singa nanti Pak Ustadz ya. Kalau saya dapat singa berhenti Pak Ustadz ya. Cuma ekornya aja gitu ya. Enggak. Baik, Pak Pendeta nggak usah jauh-jauh dulu mikir ya Pak Pendeta ya. Coba kalau Anda menanyakan kenapa Allahnya umat Islam itu kalah dengan Kristen gitu, itu pertanyaan mengherankan bagi saya Pak Pendeta. Kenapa? Karena gini Pak Pendeta ya, saya lihat ya nabi-nabi terdahulu, contoh Abraham diutus kepada Namrud ya, menang Abraham ya, melawan Namrud, menang dia. Terus Nabi Musa diutus melawan Fir'aun, menang Nabi Musa ya, melawan Fir'aun ya, sekelas Nabi itu. Terus Nabi Daud melawan Jalut, menang Nabi Daud. Tiba-tiba ada Tuhannya langsung turun tapi kalah sama makhluknya. Wah itu parah tuh ya. Kagak usah Anda tanyakan dulu Allah yang umat Islam kalah dengan umat Kristen. Ya coba Anda pertanyakan dulu kenapa Tuhan yang turun kalah sama makhluknya. Itulah ya. Gitu Pak Pendeta, nggak usah jauh-jauh dulu cari ya tentang masalah itu ya. Ya nabi-nabi terdahulu kan menang tuh ya, sama Fir'aun menang, Nabi Daud menang juga ya. Tiba-tiba Tuhannya langsung turun kalah sama makhluk. Masya Allah. Aduh Pak Pendeta, tadi ya Anda minta tunjukkan sama saya ya manuskrip Quran surah Al-Bayyinah. Ini manuskripnya Pak Pendeta ya. Nih tuh, saya mau baca ya. Nih ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Mungkin Pak Pendeta nggak paham dari manuskrip ya. Saya baca yang kagak ada harokatnya saja ya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tuh ada ya, ini manuskripnya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tuh ya, manuskripnya ada 2 Al-Bayyinah itu. Tuh, ini sambungannya ya. Tuh ya, bisa saya tunjukkan Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta salahnya ya, tadi ketika saya minta manuskrip Yohanes 8:1 sampai 11, Anda malah melakukan penipuan Pak Pendeta. Mau saya bongkar? Baik, kita bongkar-bongkar ya Pak Pendeta. Anda melakukan penipuan. Kenapa saya bilang penipuan? Buka saja kan kata Anda ya. Kata Anda di Wikipedia ya. Wikipedia nih saya buka ya. Yohanes 8 manuskripnya nggak ada di Wikipedia dari 1 sampai 11. Yang Anda tunjukkan kepada kami 8:14 sampai 22.
Terus yang ditunjukkan oleh Wikipedia di sini ya 15 sampai 21, oke? Yang ditemukan nggak ada 81 sampai 11. Jangan bohong lah Pak Pendeta. Jangan pakai bohong dong. Kalau saya menyampaikan ya menyampaikan, nggak boleh dengan berbohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Kami nggak boleh bohong dalam menyampaikan. Tiba-tiba Anda katanya di manuskrip Yohanes 8 ini ada di Wikipedia nih. Saya buka kagak ada. Macam mana? Kayak gimana? Coba tunjukkan manuskrip Yohanes 8 1 sampai 11 ya. Dari website apapun ya, saya udah pelajari itu. Coba Anda tunjukkan sama saya mana manuskrip Yohanes 8 1 sampai 11 ya. Kagak usah saya cari manuskrip kitab Anda ya, kagak usah saya cari teks dari kitab Anda ya, perubahan teks kitab Anda gak usah dulu saya cari. Saya mau cari manuskripnya dulu ya, manuskrip Yohanes 8 1 sampai 11 ya. Tolong tunjukkan sama saya manuskripnya di mana itu ya. Tiba-tiba ada terjemahannya, aneh aja Pak Pendeta ya. Teks aslinya kagak ada, tapi terjemahannya ada. Waduh, sakti kitab Anda itu Pak Pendeta. Sakti. Kalau saya kan Al-Quran saya ada, manuskrip ada, terus teks yang gundulnya ada ya. Terus saya tampilkan kepada Anda, dan ketika Anda minta data, saya tampilkan datanya ya. Tolong Anda tampilkan manuskripnya Yohanes 8 1 sampai 11 itu ya. Tolong jangan pakai Roma 3 nomor 7 lagi ya. Paham nggak Roma 3 nomor 7? Dah. Oke ya. Teman-teman ya, baik. Ya, begitulah ya. Oke ya. Ayo Pak Ustaz. Begini teman-teman ya, ketika Pak Ustadz ini menuntut ya, kan saya sudah tunjukkan data. Pak Ustadz tadi hanya menunjukkan bahwa di dalam Al-Bayyinah itu hanya ada 2 lembar. Nah, Al-Bayyinah itu dari ayat 1 sampai berapa? Banyak sekali. Kenapa itu hanya ada 2 lembar? Sekarang kan yang saya minta mana ayat 4 dan ayat 5-nya ya. Buktikan dong kalau memang ada. Kasih tahu ini loh ayat 4-nya, nanti saya lihat hurufnya sama enggak. Dengan ayat yang ke-5-nya. Itu yang pertama ya. Yohanes 8 ayat 1. Kenapa orang-orang ini gagal paham di dalam memahami Alkitab? Coba saudara buka di dalam Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Apa bunyinya? Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, itu yang kami tuliskan. Jadi saksi-saksi itu ada nyata menuliskan itu. Di abad itu buku kertas sudah ditemukan, alat tulis itu sudah ditemukan, waktu itu belum ya, tapi di abad-abad 5-6 sudah ditemukan. Artinya di abad itu ditulislah ya, di papirus-papirus itu sudah dituliskan loh, ini loh Yohanes bicara tentang ini lah. Kalau Anda menuntut lagi kepada kita mana buktinya, ya sudah saya kasih tunjuk itu loh, secara umum disampaikan bahwa itu bukti, datanya sudah jelas. Ya soal Anda mau percaya nggak percaya, ya itu bukan urusan kami, itu urusan kalian. Tetapi yang saya mau tegaskan di sini Pak Ustadz, ketika Anda mengatakan loh Allah kami kalah, ya Allah kami katanya kalah ketika dia mati, kok dia nggak bisa mengalahkan makhluknya. Ketika dia jadi makhluk, dia dibunuh dalam keadaan manusia. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 16, dalam keadaan manusia dia dibunuh. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dia mati dalam keadaan manusia. Tapi jangan salah Pak Ustadz, Yesus kami yang adalah manusia itu bisa mengalahkan maut. Dia mati tapi dia bangkit dari antara orang mati, dan sekarang dia ada di sorga. Dalam kehidupannya itulah dia memberikan kami kehidupan. Tapi persoalan sekarang Pak Ustadz,
Allahnya Pak Ustadz itu loh yang belum pernah menampakkan diri, yang belum pernah ada. Seringkali para apologet muslim, seringkali orang-orang muslim kalau naik ke komal saya, mereka itu terputar-putar mengatakan di mana sih Allah kami. Kadang ada yang ngeri-ngeri loh, Allah kami itu seperti apa. Kalau memang Allah itu ada Pak Ustadz, ini kalau kita bicara tentang Allah itu ada, ya sekarang buktikan bagaimana Allah itu ada. Anda percaya? Lah kami, Allah kami Yesus Kristus yang sudah nampak, lah kalian protes. Lah Allah kalian yang tidak pernah nampak itu, kenapa kalian tidak protes? Gitu loh. Saya umpamakan seperti ini Pak Ustadz ya. Sekali lagi, kami punya spidol untuk menulis nih. Kata Anda jelek spidolmu. Lah mana spidolmu? Ya inilah spidolku. Lu mana spidolmu? Ya ini. Bisa menulisnya dia? Bisa. Caranya menulis gimana? Nggak perlu dikasih tulis begini. Dia secara otomatis bisa menulis. Lah datanya mana? Jadi yang saya maksud Pak Ustadz, coba tolong Pak Ustadz jelaskan Allah, eksistensi Allah Pak Ustadz itu. Siapa sebenarnya Allah Pak Ustadz itu? Yang disebutkan dalam An-Naml 91 itu, Allah negeri Mekah itu siapa dia sebenarnya? Kenapa sampai Rasulullah bisa mengatakan dia ada di negeri Mekah? Apa yang menjadikan pernyataan itu? Ya, ini kan Allah menyatakan dirinya kan bahwa dia ada di negeri Mekah, bukan sekedar Muhammad menyebutnya, tetapi ini perkataan Allah karena An-Naml itu kan surat Al-Quran dari Allah. Dia mengatakan bahwa dia, Allahnya dia itu ada di negeri Mekah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Muhammad bisa tahu Allahnya itu ada di negeri Mekah kalau umat-umatnya sendiri tidak pernah mau menggambarkan tentang Allah mereka? Contoh Yesus kami hidup. Meskipun dia mati sebagai manusia, tetapi dia dibangkitkan Allah dan dia kemudian berkuasa menang atas maut. Nah sekarang saya minta Pak Ustadz tolong gambarkan secara jujur ya kepada jemaat Anda, siapa sebenarnya Allah Anda itu, bagaimana modelnya? Silakan. Ya Pak Ustadz, kita tidak menyerang ya, saya cuma ingin bertanya aja untuk supaya kita enggak ada menyerang gitu, ya. enggak ada. Gampang saya jawab itu. Iya. Ya jawabnya Oke. Sambil menunggu Pak Ustadz mau kasih kirim saya kan, kirim isinya ke saya gitu ya. Iya. Aduh. Oke teman-teman, bentar ya. Satu ronde aja Pak, saya sudah dikasih timur istri, jangan ribut-ribut, udah malam. Wah, macet udah. Baik. Jam 23:20 menit, udah setengah 12 Pak, udah setengah 12. Baik. Saya ngomong, saya nggak bisa tidur katanya, karena saya live-nya di kamar ini Pak. Saya biasa di ruang tamu, tapi sudah pindah ke kamar karena panas Pak. Udara di kota saya sekarang panas, jadi kalau di kamar ada AC kan, jadi saya lebih nyaman di kamar ada AC. Oh gitu, Pak Pendeta. Saya katanya nggak bisa. Pak Pendeta sebelum waktu jalan saya boleh kasih saran? Ya silakan. Kalau istri situ marah, beristri lagi Pak Pendeta. Ya, nggak ada larangan juga dari Yesus. Nggak boleh. Seorang Kristen itu, pernikahan Kristen itu menganut paham monogami, bukan poligami. Satu pria untuk satu istri, gini loh Pak Ustadz. Lo satu aja nggak habis-habis, mau dua gimana sih? Oke, pencet dulu. Baik Pak Pendeta, request Anda akan saya penuhi ya di sesi akhir ini. Yang pertama Pak Pendeta, tunjukkan dulu manuskrip Al-Bayyinah 4 dan 5. Nih ya, nih ayatnya. Kalau titik kayak gini, saya sudah nggak membantah Pak Ustadz, tapi sebentar, saya sudah nggak membantah Pak Ustadz. Ini sesinya Pak Ustadz, saya cuma ingin Al-Bayyinah, sebentar. Iya, ini nih. Bayyinah ayat berapa Pak? 45 ya, 4 sampai 45. Ini manuskripnya ya. Ya, bentar. Wama umiru, nih kosakata illanya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya mau samakan, coba jangan digerak-gerakkan Pak Ustadz. Oke, di ayat 4-nya mana? Yang ayat 4-nya mana Pak Ustadz? Nih.
Itu Wama. yang dicari itu Pak Ustadz. Nggak ada. Oh di ya sini. ini Ya. 45 nih. Wama umiru illa. Dulu. Oh, 4-nya ke atas nih. Ah, di paling atas sekali itu ya 4-nya itu. Nih. Mana Pak Ini Ustadz? 4 nih dari sini. Wa ma tafarraqa. Sebentar Pak Ustadz, Lazi. didiamkan Pak Ustadz. Saya mau coba samakan dengan yang di sini. Enggak Pak Ustadz, enggak sama. Di sini ada komanya, nih ada komanya, nih. Nanti Pak LO-nya. gini aja saya bacakan, nanti Pak Pendeta pelajari aja gitu ya. Ini buat ikutnya Ini. itu loh. Ikutnya itu Oke. dua. Ini sini nggak ada. Oke, ini saya kasih tahu ya. Nih ya. Dari sini Bentar, Pak Ustadz, ya. Saya screenshot. Ya. Ya udah. Oke, ya. Nanti saya mau pelajari. Saya mau Ini ya. pelajari nanti. Dari sini fiha kutubun qayyimah. Nih, wa ma tafarraqal ladzina utul. Sesuai ya di sini ya. Al-Bayyinah 4 dan 5. Nih, ayat 4 dan 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jelas tuh. Ya, oke Pak Pendeta, izinkan saya menjawab, dilebihkan waktunya sedikit karena Anda potong ya. Protes saya. Nggak apa-apa. Oke Pak Pendeta, itu manuskrip Quran Surah Al-Bayyinah ayat 4 dan 5 saya tunjukkan ada ya. Terus tadi Anda beralasan, ya beralasan saja, nggak ada tunjukkan datanya manuskrip Yohanes 8:1 sampai 11, cuma beralasan gitu ya. Terus bagaimana kata Anda saya meyakini, ya saya meyakini bagaimana Allah saya itu ada, ya Pak Pendeta. Kenapa saya meyakini? Karena saya ada, ya Allah negeri Mekah ya, itu yang menciptakan saya. Bukti adanya Allah, bukti adanya saya. Ya, Allah yang membentuk saya ya di dalam rahim ibu saya. Di mana dalilnya? Quran surah At-Tin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah yang membentuk saya. Jadi bukti adanya Allah adalah bukti saya hari ini hidup ya Pak Pendeta. Ini bukti adanya Tuhan. Ya, diri saya ini bukti adanya Tuhan saya. Nah kayak gitu, gampang cara jawabnya. Dia yang membentuk saya. Terus Pak Pendeta ya, tadi kata Anda Yesus Anda, Tuhan Anda itu kelihatan jadi manusia. Kok lemah kali Pak Pendeta? Yesus punya mata 2, punya telinga 2. Ya, mata dengan telinga itu bersampingan. Masa Yesus kagak bisa lihat dari matanya dengan telinganya yang di samping? Coba, lemah kali itu Yesus. Dia punya mata 2 tapi nggak bisa lihat telinganya sendiri. Macam mana coba? Lemah kali Tuhan kayak gitu Pak Pendeta. Ya, coba pikir itu. Makanya kalaunya Tuhan nongol jadi manusia bermasalah, ya bakal jadi lemah dia. Oke? Nah gitu Pak Pendeta. Saya rasa ya PR Anda masih belum terjawab ya. Yohanes 8:1 sampai 11 nggak ada manuskripnya. Kalau Anda minta manuskrip sama saya, surah apapun, ayat berapapun akan saya tunjukkan. Gampang itu ya, karena saya punya seluruh manuskrip Quran. Ketawa saya dah. Oke, Pak Pendeta, tolong carikan nanti itu ya. Tolong. Jadi bukti ya Pak Pendeta adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya terbukti dengan adanya saya lahir ke dunia ini. Udah itu saja, karena Dia yang membentuk saya di dalam rahim ibu saya. Udah seperti itu. Ya, baik, oke. Kita lanjutkan besok nanti kita lanjutkan besok kalau kita. Mungkin 2,5 menit bisa berikan closing dulu Pak Pendeta, sesi akhir. Ya kasihlah. Mana saya tunjuk. Pencet lah. Isi udah marah. Beristri lagi lah. Yesus nggak larang juga. Ya, baik ya. Jadi gini teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mendukung kami, ya sudah memberikan mawar-mawar. Nah ternyata memang benar ya, targetnya tercapai. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada viewers. Bukan berarti kami cari koin, bukan teman-teman ya, supaya video-video kami ketika kami berdakwah
itu bisa terrekomendasikan gitu ke banyak orang. Ingat tuh ya, bahwa kalau kita mau memberitakan Injil tetapi nggak ada orang yang nonton misalnya, ya kita mau gimana? Nah, dengan saudara mengirim mawar ternyata itu dapat memberikan rekomendasi video kita. Ada Tuhan ya. Jadi teman-teman jangan di framing lah. Saya tuh kadang-kadang malu-malu sendiri juga di framing cari koin. Tuhan Iya. kan begitu. Pak Ustadz juga sering ngomong gitu kan. Kami nggak cari koin gitu ya. Tapi kalau saudara memberi, ya berilah dengan hati, dengan baik. Ya tentu begitu ya. Jangan di framing juga. Oh itu cari koin. Nggak apa-apa ya. Memang TikTok ini kan seperti itu. Ya kita bisa eksis di TikTok itu. Kan kita mau beli makanan, snack, itu mau cemilan kan. Capek kita. Kayak saya dan Pak Ustadz ini udah berapa jam kita Pak Ustadz? Ya kita udah 1 jam 59 menit. Ya kan? Kalau kita nggak ada buah untuk beli, ya jadi hal itu wajar. Tapi teman-teman dukung dalam doa supaya video kita bisa didengar. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman itu bisa didengar ya, supaya mereka tahu tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, dan kebenaran itu dapat tersampaikan ke segala makhluk begitu ya. Saya percaya ya satu saat nanti saya akan baptis Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Waduh, yakin kali. Ya. Satu saat nanti Pak Ustadz Yusuf PI ini akan saya baptis dia. Ya kenapa? Karena bagi Tuhan kita nggak ada yang mustahil. Ya kita doakan. Meskipun banyak yang bilang, Bang jangan dengan Ustadz PI nanti digeruduk. Enggak. Saya tetap aja, yang penting saya bersahabat. Ya kan kita berbeda akidah, berbeda agama. Oke. Tetapi kita sama-sama manusia Indonesia. Sehingga saya tetap bersahabat dengan Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Mungkin beliau ada di Banjarmasin, saya ada di Manado. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman terima kasih buat dukungannya. Tetap semangat di dalam Tuhan Pak Ustadz. Meskipun kita seringkali berdebat, tapi kita tetap bersaudara. NKRI harga mati ya. Pak Ustadz, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya juga Tuhan Yesus memberkati Pak Ustadz bersama seluruh teman-teman. Ya silakan Pas. Baik, teman-teman semuanya ya, kita tidak ada rasa kebencian terhadap Pak Pendeta ya. Kita cuma hanya menyampaikan kebenaran, karena di dalam agama Islam itu kita dilarang untuk berbohong dalam berdakwah ya. Ingat Quran surah An-Nahl ayat 105 ya, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbuat kebohongan, membuat kebohongan, itu adalah orang yang tidak beriman terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kejujuran, meskipun kejujuran itu pahit ya, meskipun kejujuran itu menyakitkan. Dalam hal apapun ya, Anda harus tetap jujur ya, meskipun kejujuran itu pahit dan menyakitkan, tapi nanti belakangnya itu akan berbuah manis dan akan melancarkan segala urusan karena diawali dengan kejujuran. Itu penyampaian saya ya kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau Pak Pendetanya juga ya yakin katanya saya akan dibaptis, waduh ya, saya malah kebalik. Saya yakin nanti Pak Pendeta malah syahadat sama saya gitu ya. Nah gitu teman-teman ya, kita doakan saja semoga kawan-kawan kita yang Kristen ya, terus termasuk Pak Pendetanya yang mau berpikir ya, menggunakan akalnya, semoga mereka diijabah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena menonton diskusi ini dan mau berpikir gitu. Mari kita sampaikan kebenarannya. Kebenaran itu ya bukan abu-abu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur ya kebatilannya dengan mencampur kebenaran dengan kebatilan, mencampur kebenaran dengan kesalahan. Islam itu putih ya bilang putih, hitam bilang hitam, hijau bilang hijau. Kagak ada Islam itu abu-abu. Ingat itu ya teman-teman. Semoga dalam penyampaian kita ini ya memberikannya efek terhadap kawan-kawan kita yang mencari kebenaran untuk menggunakan akalnya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun ya. Allah sangat murka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi seperti itu. Pak Pendeta terima kasih atas diskusinya. Mungkin ya kita atur lagi nanti lain waktu. Terima kasih Pak Pendeta, mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung gitu ya. Ya. Pak Ustadz ini kan sering berkelana kemana-mana, tiba-tiba mampir ke saya langsung pilih aja gitu. Oke.
Ya, oke Pak Ustadz ya, oke Pak Ustadz. Oke. See you again, Thank you, Pak Pendeta. Ya, Selamat malam, selamat istirahat. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam. Agak kacau juga, berantakan juga itu pendeta ya, diskusi sama Ardiansah sama yang lainnya, nggak tahu kenapa.